Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Maltidis Mauhuler, mahasiswa PG PAUD dari Universitas Terbuka. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengobrol santai tentang 3 pilar yang sebenarnya menjadi akar dari semua ilmu pengetahuan yang kita pelajari sekarang. Di video ini saya akan membahas topik peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Namanya mungkin terdengar berat, tapi tenang saja, kita akan membahas dengan cara yang paling sederhana. Pertama, kita akan membahas ontologi. Ontologi itu membahas tentang apa objek kajian ilmu dan hakikat realitasnya. Bayangkan kita sedang melihat sebuah benda, misalnya buku. Secara ontologi kita bertanya, apa sih sebenarnya benda ini? Apa hakikatnya? Jadi ontologi ini berbicara soal objek. Dalam dunia pendidikan anak usia dini yang saya pelajari, ontologinya adalah perkembangan anak itu sendiri. Apa yang nyata dari mereka, bagaimana karakter mereka. Jadi intinya ontologi membantu kita menentukan objek ilmu itu apa, realitanya seperti apa, dan bagaimana cara kita memandang yang nyata. Sebelum kita melangkah yang lebih jauh, ontologi memastikan kita tahu persis apa yang sedang kita teliti dan apa yang kita pelajari. Setelah kita tahu apa objeknya, kita masuk ke epistemologi. Di sini pertanyaannya berubah menjadi bagaimana kita tahu kalau hal itu benar. Ini soal metode. Epistemologi membahas metode, misalnya observasi, eksperimen, penalaran logis, dan pengumpulan data dan analisis. Kalau dalam ilmu pengetahuan, kita tidak bisa asal tebak, ada prosesnya, ada risetnya, dan ada uji cobanya. Contohnya dalam penelitian, kalau kita mau membuktikan sesuatu teori, kita tidak cukup percaya saja. Kita harus mengumpulkan bukti, menggunakan metode yang tepat, lalu mengecek apakah hasilnya konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau saya ingin membuktikan kalau metode bernyanyi itu efektif buat anak-anak, saya harus melakukan pengamatan dan praktik langsung. Epistemologi itu seperti jembatan yang menghubungkan rasa penasaran kita dengan kebenaran yang valid lewat cara-cara yang masuk akal. Dan epistemologi itu seperti aturan main. Agar ilmu tidak asal-asalan, ilmu harus diuji, bisa divertifikasi, dan bisa dilogikakan dengan benar. Ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas nilai guna ilmu. Ilmu itu bukan soal benar atau salah, tapi juga soal untuk apa ilmu itu dipakai dan bagaimana etika penggunaannya. Setelah kita punya ilmunya, terus mau dibawa kemana? Apakah ilmu ini bermanfaat bagi banyak orang? Apakah kita menggunakannya dengan cara yang etis? Aksiologi mengingatkan kita bahwa ilmu itu bukan cuma buat gagah-gagahan atau sekedar teori di atas kertas. Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan manusia, kepentingan umum, dan tetap menghormati norma dan etika. Ilmu harus punya hati. Dalam profesi saya sebagai pendidik, aksiologi adalah bagian ilmu yang saya punya bisa membentuk karakter anak-anak menjadi lebih baik. Kesimpulannya, ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Ontologi itu akarnya atau objeknya, epistemologi itu batangnya atau caranya, dan aksiologi itu buahnya atau manfaatnya. Tanpa ketiganya, bangunan ilmu pengetahuan kita bisa goyah. Oke, sekarang kita akan melihat keterikatan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi memastikan kita jelas dulu ilmu itu membahas apa, sedangkan epistemologi memastikan kita tahu ilmu ini didapatkan dan diuji dengan cara apa, dan aksiologi memastikan kita sadar ilmu ini tujuannya apa dan apakah penggunaannya etis. Kalau salah satu hilang, ilmu jadi tidak lengkap. Misalnya kalau ontologi kabur, objek kajiannya tidak jelas. Kalau epistemologinya lemah, bukti dan metodologinya tidak kuat. Kalau aksiologinya diabaikan, ilmu bisa kehilangan arah moral.
Jadi ketiganya adalah fondasi yang saling melengkapi. Ilmu yang jadi lebih sistematis bisa dipertanggungjawabkan dan tetap membawa manfaat. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana filsafat ilmu bekerja di balik layar kehidupan kita sehari-hari. Saya Maria Maltidis Mahuler. Terima kasih kepada teman-teman. Semoga penjelasan saya mudah dipahami.